Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang derivasi. Perkenalkan, nama saya Putri Mutfadila. Saya di sini sebagai pemateri 1 Dan saya Tiara Damayanti Putri sebagai pemateri 2. Baiklah, di sini saya akan menerangkan tentang materi derivasi. Pertama-tama, apa sih pengertian derivasi itu? Derivasi adalah suatu cara atau teknik pembuktian dari pernyataan-pernyataan atau premis-premis yang diperoleh dengan menggunakan aturan-aturan hukum logika atau aturan-aturan hingga sesuatu dapat dibuktikan. Dari suatu ekspresi kuantum universal A dalam kurung X dapat diderivasi menjadi A dalam kurung T untuk setiap term T. Sebagai contoh, perhatikan contoh 18-1. Di sana ada kuantum universal A sama dengan X sedang belajar. Ekspresi dari kuantum universal A dalam kurung X dapat dibaca semua X sedang belajar. Dan dari sini dapat diderivasi suatu pernyataan adik tiri sedang belajar. Bisa kalian lihat contoh di sini. Di sini ada kuantum universal A dalam kurung X sama dengan A dalam kurung T. Semua X sedang belajar. Semua merupakan kuantum universal. X merupakan X sedang belajar itu merupakan A. Di sini adik Dewi itu sebagai term, sedangkan sedang belajar itu merupakan A. Jadi terbukti bahwa kuantum universal A dalam kurung X dapat diderivasi menjadi A dalam kurung T. Setelah itu, perhatikan contoh nomor 2 di sini menggunakan aturan-aturan hukum universal instantiation atau UI. Kuantum universal A dalam kurung X implikasi S, X dan 1A menjadi kuantum universal A dalam kurung X menghasilkan S, X dan 1A sama dengan kuantum universal dalam kurung gajah dalam kurung X implikasi punya belalai dalam kurung X menghasilkan gajah dalam kurung jumbo implikasi punya belalai dalam kurung jumbo. Untuk membuktikan aturan universal instantiation, kita harus merubah dulu gajah menjadi variabel dulu. Gajah diambil dari huruf depannya yaitu G besar. Sedangkan jumbo itu diambil dari huruf depannya yaitu D kecil. Di sini saya akan membuktikan bagaimana cara menggunakan aturan universal instantiation, yaitu kita jadikan yang ada di sana menjadi ekspresi logika dulu. Kuantum universal G dalam kurung X implikasi B dalam kurung X menghasilkan G dalam kurung D G dalam kurung D implikasi B dalam kurung D menghasilkan lagi B dalam kurung D. Mengapa demikian? Ini yang baris pertama merupakan premis 1. Sedangkan yang ini merupakan premis 2. Dan yang ini merupakan S, X dan Y. Mengapa bisa hasilnya menjadi ini? Ini dihasilkan dari modus ponen huruf yang sama atau menghilangkan huruf yang sama. Di sini ada D dalam kurung D, di sini juga ada B dalam kurung D. Kita coret saja yang ini, maka hasilnya tinggal ini kita turunkan ke bawah. Jadi hasilnya seperti ini. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang universal generalization. Jika A adalah ekspresi apa saja dan X adalah variabel yang tidak bebas pada pernyataan premis mana saja, maka aturan berikut dapat diberlakukan. Aturan 18.2. Universal generalization. A menghasilkan kuantum universal A. Kalau A menjadi terikat pada proses tersebut, maka disebut universal generalization melewati X. Pada saat itulah harus dipastikan bahwa subjek dari universal generalization harus dibatasi.
Jika sesuai melewati X, maka X tidak tampak pada premis mana saja sebagai variabel bebas. Jika X tidak tampak bebas pada premis mana saja, maka X menunjukkan pada individual yang sama dan harus dipastikan. Misalkan X tampak pada suatu premis, maka X hanya benar untuk X. Dan tentu saja salah untuk individual lainnya. Jika X bersifat tetap, maka tidak bisa digeneralisasi melewati X. Generalization pada suatu individu tertentu ke seluruh populasi disebut tidak kuat atau unsound. Di pihak lain, jika X yang tidak tampak pada premis mana saja atau jika X terikat pada semua premis, maka X dianggap menggantikan siapa saja dan universal generalization dapat dipakai tanpa batas. Perhatikan contoh universal generalization dengan masalah berikut. Yang memiliki universe of discourse suatu kelompok mahasiswa dari bidang studi ilmu komputer dan tentunya dianggap semua mahasiswanya menyukai pemrograman. Derivasikan pembuktian bahwa setiap mahasiswa ilmu komputer pada universe of discourse menyukai pemrograman. Lihat contoh 18.9. AX sama dengan X mahasiswa ilmu komputer, B X sama dengan X menyukai pemrograman. Selanjutnya dibuat dua buah premis seperti berikut. Kuantum universal AX sebagai premis 1, kuantum universal X implikasi BX sebagai premis 2. Sedangkan kesimpulannya adalah kuantum universal X BX kesimpulannya, maka untuk pembuktian disusun sebagai berikut. Contoh dilihat dalam contoh 18.10. Pembuktian kuantum universal X X implikasi B diturunkan kuantum universal AX. Pembuktiannya kuantum universal X AX implikasi B X akan menghasilkan AX implikasi B X. Kemudian sebagai premis selanjutnya universal X AX kemudian AX kita hilangkan dan akan menghasilkan BX kuantum universal B dan X. Yang dalam kumpulan tersebut terlihat kalau BX adalah X menyukai kemudian digeneralisasikan menjadi kuantum universal X B X dan dibaca untuk semua X. X menyukai pemrograman. Generalisasi inilah yang memungkinkan jika semua inteks dari X pada premis-premisnya terikat. Jika premis kuantum universal AX diganti dengan AX, maka universal instansian pada X tidak kuat lagi. Ini menjadi masalah karena X bersifat tetap dan universal generalization pada variabel tetap tidak akan kuat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.